Life can be so hard sometimes, break you up inside. All you want to do is cry. Shut the door and hide. Don't surrender to what was. Put your faith in what will be. Every day is a brand new start. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Giving up should never be something you decide to do. Wipe the tears from your cheek. God knows what you're going through, so don't surrender to what was. Put your faith in what will be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofita Febriana dari Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan mengambil video pembelajaran dalam rangka mengikuti kegiatan UKIN PPG Angkatan 2 Kementerian Negeri Agama yang diselenggarakan oleh Universitas PGRI Semarang. Berikut format laporan bahwa saya bisa mengikuti kegiatan ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya semangat dulu, tepuk satu. Oke, seperti biasa sebelum pelajaran dimulai, marilah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita buka dengan One day, one question. Oke, siapa motivator kita hari ini? Natilda. Ada Natilda, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberikan motivasi. Kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi dan kapan itu akan terjadi. Jadi, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang dimiliki. Oke, give applause. Dalam banget. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu absen dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Oh, Sultan, kemana Sultan? Sakit, Bu. Sakitnya sakit. Pincang, Bu. Oh, pincang, sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Sudah ya? Sudah. Oke, kalau gitu kita hari ini akan belajar ini, yaitu hukum Archimedes. Pada minggu kemarin, Ibu sudah ngasih tugas untuk membaca, berliterasi tentang hukum Archimedes. Kalau gitu semuanya berdiri dulu semuanya. Oke. Farika, tasnya ditaruh dulu ya. Lupa. Bohong. Oke. Ibu akan ngasih pertanyaan. Peraturannya seperti ini. Ibu akan ngasih pertanyaan. Bagi yang tidak tahu silakan duduk. Bagi yang tahu tetaplah berdiri. Kita akan mencari siapa yang bisa bertahan sampai akhir, gitu ya. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Siapa? Belum. Siapa yang tahu? Saya tahu sedikit tentang hukum Archimedes. Yang tidak tahu silakan duduk. Oh, enggak bisa. Tahu semua? Tahu. Oh, Akbar, apa Archimedes, Pak? Salah satu hukum yang ada di fisika. Oke. Pertanyaan kedua, tentang apa hukum Archimedes itu? Yang masih berdiri Farika sama Akbar. Farika sama Akbar, apa itu? Sebuah benda yang dihidupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair. Oke, beri tepuk tangan untuk Farika. Jadi kita hari ini akan belajar tentang hukum Archimedes. Kita berikutnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengakui kebesaran Tuhan Yang Maha Esa
pada penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran dengan baik, menganalisis peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam pada hukum Archimedes dengan tepat, kemudian menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya ke atas atau gaya apung, melakukan simulasi percobaan hukum Archimedes dengan menggunakan lab virtual pad. Kalian sudah pernah melakukannya ya? Nah. Jadi kita akan pakai lab virtual atau pad. Kemudian yang kedua, menyajikan laporan hasil simulasi percobaan hukum Archimedes dengan benar. Jadi nanti pastinya presentasi. Are you ready? Are you ready? Ready. Ready? Oh, ready. Oke, next kalau ready ya. Ini kegiatan pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, diskusi materi. Materi apa tadi? Hukum Archimedes. Yang kedua, pembuatan kelompok. Ya, pembuatan kelompok. Kemudian yang ketiga, praktikum. Praktikumnya menggunakan lab virtual atau PET. Kemudian the last one adalah presentasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan pembelajaran kita? Belum ya. Jadi nanti setelah belajar hukum Archimedes, diharapkan tujuan pembelajaran kita tadi itu bisa tercapai. Kalian bisa tahu apa itu hukum Archimedes, bagaimana prinsipnya, dan apa saja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Karena tak kenal maka tak sayang. Nah, inilah wajah dari Archimedes. Seorang matematikawan, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. Oke, jadi bangsanya Yunani ya. Jadi dia seorang, banyak banget nih, ada ilmuwan, filsuf, dan termasuk fisikawan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, jadi hukum Archimedes ini, agar kalian tahu ceritanya, dia disuruh untuk membandingkan mahkota. Jadi hukum Archimedes ini dikenal dengan peristiwa kasus mahkota, ya, kasus mahkota. Jadi sang raja ini menyuruh Archimedes untuk membuktikan bahwa mahkotanya murni emas, ya, murni emas. Ya, terus apa yang kira-kira Archimedes lakukan? Kalau Akbar jadi Archimedes, apa yang Akbar lakukan? Gak tahu. Oh, nggak tahu. Kabur, kabur keluar negeri. Kabur membawa mahkotanya. Oh, kabur membawa mahkotanya. Inilah yang dilakukan oleh Archimedes. No, apa yang dilakukan Archimedes? Ketika airnya penuh, kemudian Archimedes masuk, apa yang terjadi pada airnya? Tumpah. Airnya tumpah. Airnya tumpah. Semakin banyak atau semakin besar orangnya, gimana tumpahannya air? Semakin banyak. Semakin banyak. Ya, Archimedes berkata, Eureka, Eureka, Eureka. Apa artinya? Kami menemukannya. Nah, aku berhasil atau saya menemukannya. Jadi nanti clue kita atau jargon kita hari ini adalah Eureka. Eureka, Eureka, Eureka. Oke, gitu ya, setuju? Setuju. Oke, next. Nah, ini cara yang dilakukan oleh Archimedes. Jadi yang pertama, dia masukkan mahkotanya. Yang kedua kira-kira apa? Emas murni. Terus seperti apa kita bisa membedakannya? Dari air yang jatuh. Oke, angkat tanganmu anak bangsa. Angkat tangan. Angkat tangan. Akbar. Apa? Dengan cara apa bisa membedakan ininya? Itu kayaknya mahkotanya ditimbang dulu deh, Bu. Oh, ditimbang dulu. Terus nyari emas yang beratnya sama. Berarti beratnya sama dulu ya, mahkota dan emas beratnya sama. Terus akhirnya dimasukin ke air. Kalau airnya keluarnya sama, berarti keluar air yang tumpah. Air yang tumpahnya sama berarti emas. Berarti emas. Kalau tidak sama, berarti emasnya nggak murni. Campuran atau emasnya tidak murni. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Akbar. Luar biasa sekali ya. Dia sudah bisa berpikir seperti Archimedes. Salsabila Kumikulub untuk membacakan bunyi hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan.
Oke, sebuah benda yang tercelup. Yang tercelup ya, berarti Archimedes ini berkaitan dengan ketika benda berada dalam sebuah fluida, cairan. Betul. Jika seluruhnya masuk ke dalam fluida, maka akan mengalami gaya ke atas yang sebanding atau sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Fa sama dengan Wu min Wf. Masih ingat itu F apa itu? Gaya. Fa adalah gaya ke atas atau gaya apung, sama dengan Wu min Wf. W-nya apa? Berat. Berat di udara dikurangi berat dalam air. Oke, atau bisa juga menggunakan perumusan Fa sama dengan rho F kali F kali G. Coba perhatikan baik-baik kedua benda ini. Apa bedanya? Yang satunya diukur di udara, yang satunya beda enggak? Beda. Berat benda. Berat benda yang di udara lebih besar, kalau yang di dalam air itu lebih kecil. Kenapa? Oke. Pertanyaan bagus. Kenapa? Ya. Berat di udara lebih besar daripada berat benda di dalam air atau fluida. Kenapa? Karena adanya gaya Archimedes atau gaya apung atau gaya ke atas, gitu ya. Nah, ini case. Apa artinya case? Kasus yang akan kita selesaikan hari ini, yaitu ini dia. Apa itu? Kapal selam. Kalau lihat kapal selam, apa yang kalian pikirkan? Oh, kok bisa nyelam? Jawab bagus, mbaknya, betul. Beri tepuk tangan dulu untuk mbaknya. Nah, inilah yang akan kita bahas, kita diskusikan, kita cari pada pelajaran kita hari ini. Jadi nanti di akhir pertanyaan mbaknya harus terjawab ya, kenapa bisa gitu ya. Untuk praktikumnya silahkan membentuk kelompok sesuai dengan yang ibu bagi di grup WA kemarin. Akbar bisa menjadi ketua kelompok, kemudian Natilda, Zahra, dan di sini Ira. Ya. Semangat, Ra. Monggo silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Coba perhatikan di sini, tepuk satu. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada LKPD, ada lembar kerja yang akan membantu kalian untuk mengerjakannya. Ya, Akbar, Nisa, Zahra, bisa kasihkan Zahra? Sama ini. Ya. Ini gambar. Oke, semuanya sudah dapat? Sudah ya? Ya, nanti kalau linknya sudah kalian klik, itu akan muncul seperti ini. Ya, ibu kasih tahu caranya dulu ya. Jadi kita akan belajar tentang hukum Archimedes di pet ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kalian pilih intro. Intronya diklik. Nah, ada tampilannya seperti ini. Kita bisa memilih jenis-jenis bahannya. Pojok atas sana. Nah, itu diklik, wah ada banyak. Coba yang di atas, paling atas dulu. Styrofoam. Untuk yang lain lagi, ice. Apa ice? S-nya kayak gini. Ya, kayak gini. Nanti kalian perlunya adalah mencatat perubahan airnya, sama kayak tadi Archimedes ya. Kalau yang masuk sedikit berapa volumenya, kalau yang masuk besar berapa volumenya, perubahannya, perbedaannya. Paham tuh? Paham. Seperti tadi di tujuan awal, kalian harus jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi Bu harap laporan hasil pengerjaannya dilakukan dengan jujur, ditulis dengan jujur pula. Gitu ya nih ya. Disiplin berarti nanti dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kita tetapkan waktunya Ibu kasih sekitar 30 menit ya. Jadi 30 menit dari sekarang, baru kemudian nanti presentasi. Any question? Ada pertanyaan? Belum. Kalau gitu dipersilahkan untuk mengerjakan. Monggo.
waktu 30 menitnya sudah habis, sudah selesai. Gimana, ada yang masih belum? Sudah. Kelompok 1, kelompoknya Zahra sudah? Sudah. Kelompok 2 nanti udah? Sudah. Kelompok Akbar? Sudah. Kelompoknya Ira? Sudah. Ya, alhamdulillah. Yureka? Yureka. Oke, berikutnya adalah presentasi kelompok. Jadi kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 3. Silahkan dipersilahkan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan kelompok 4, kelompoknya Ira untuk mempresentasikan. Oke, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Langkah-langkahnya mohon. Oke, jadi setelah kita membuka link yang sudah di LKPD, tampilannya akan seperti ini ya. Terus kita akan memilih opsi intro untuk percobaan kita kali ini. Nah, dari tampilan seperti ini kita sudah bisa mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, di atas itu ada masa apa itu? Ya, masa jenis. Terus situ kita juga bisa mengubah bendanya. Ada banyak, dari styrofoam, kayu dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga ada informasi massa dan volume. Di sini juga ada massa fluidanya. Jadi untuk alur percobaannya, pertama kita ubah dulu bendanya jadi styrofoam, ya kan? Nah, ntar sini fluidanya kan berubah nih, informasi angka fluidanya. Kita tulis di tabel LKPD kita. Nah, terus kita juga setelah itu ulang-ulang lagi sampai ke aluminium. Nah, informasi yang kita sudah dapatkan di tabel LKPD-nya akan dijelaskan oleh Nia. Pada material styrofoam, masanya 0,90 kg. Volume benda tercelup 0,9, massa jenis benda 0,15, gaya berat 8,82, gaya apung 9 Newton, keadaan benda terapung. Selanjutnya aluminium, masanya 16,20, volume benda tercelup 6,00, massa jenis benda 2,70, gaya berat 158,76, gaya apung 60 Newton, keadaan benda tenggelam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari analisis data kami. Untuk langkah-langkahnya sama seperti kelompok sebelumnya. Berdasarkan data hasil praktikum kami, hubungan antara massa jenis material dengan massa jenis fluida pada keadaan terapung adalah massa jenis material lebih kecil dari massa jenis fluida. Yang kedua, pada saat keadaan melayang, massa jenis material sama dengan massa jenis fluida. Dan yang ketiga, pada saat tenggelam, massa jenis material lebih besar daripada massa jenis fluida. Yang kedua, hubungan antara massa jenis material dengan massa jenis fluida pada keadaan terapung yaitu gaya apung lebih besar dari gaya berat. Dan pada saat keadaan melayang, gaya apung lebih sama dengan gaya berat. Dan yang terakhir, pada saat tenggelam, gaya apung lebih kecil dari gaya berat. Dan yang ketiga, semakin besar volume benda yang tercelup, maka semakin besar gaya apungnya. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Archimedes yang menyatakan jika benda dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekan ke atas atau disebut gaya Archimedes, yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Kesimpulan, semakin besar volume benda yang tercelup, maka semakin besar gaya apungnya. Dan jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa fluida, maka benda akan terapung. Jika massa benda sama dengan massa jenis fluidanya, maka benda tersebut akan melayang. Dan jika massa benda lebih besar dari massa jenis fluidanya, maka benda tersebut akan tenggelam.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Oke. Semua sudah presentasi ya? Sudah. Oke, sudah presentasi semua. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Belum. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin kita mengapresiasi diri kita sendiri dengan memberi tepuk tangan untuk diri kita. Good job ya para Archimedes, calon-calon Archimedes. Oke, nah tadi kalian sudah melakukan praktikum ya. Diharapkan dari hasil praktikumnya kita bisa menjawab case yang satu tadi. Apa tadi case-nya? Kapal selam. Oke, ada yang bisa angkat tangan? Kasusnya kapal selam emangnya kenapa? Dilengkapi jawabannya. Oke, Kapalnya kok bisa tenggelam? Oke, betul. Pertanyaannya adalah kenapa bisa kapal selamnya tenggelam, terapung, melayang, gitu ya. Perhatikan di sini, ini adalah animasi dari atau gambar dari kapal selam. Ada 3 posisi. Posisi yang pertama, posisinya terapung, posisi melayang, tenggelam. Tadi disampaikan kelompok 4, kapan dia bisa terapung? Ketika masa jenis bendanya lebih kecil dari masa jenis fluida. Kemudian bagaimana kalau dia melayang? Kemudian bagaimana dia tenggelam? Oke, di sini Nek, untuk lebih memahamkan kalian terkait dengan mekanisme atau cara kerja dari kapal selam, kalian bisa membuka jurnal yang Ibu bagikan di link kemarin ya. Link jurnalnya bisa dibuka, itu salah satu sumber. Atau kalian bisa melihat via YouTube atau jurnal-jurnal yang lain. Kalian bisa melihat dari sumber belajar kita. Ada yang pakai buku paket, boleh. Salgovindo, boleh. Dan sebagainya, boleh. Betul ya? Yang Ibu bagikan jurnalnya. Jadi kenapa kapal selam ini bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Itu terletak pada masa jenisnya. Tepuk satu. Masa jenis benda rumusnya apa? Rho sama dengan M per V. Betul, M per V. Rho sama dengan M per V. Jadi kalau mau masa jenisnya kecil, volumenya diperbesar apa diperkecil? Diperbesar. Masa jenis berbanding terbalik dengan volume. Kalau masa jenisnya pengen kecil, maka perbesarlah volume. Jadi ketika kapal selam ingin terapung, dia akan memperbesar volumenya. Jadi ada bagian yang mengelilingi kapal selam berisi udara. Ketika udaranya penuh, masa jenisnya kecil, sehingga dia terapung. Ketika mau melayang atau mau masuk ke dalam kedalaman tertentu, maka dia akan membuka tempat tadi sehingga air bisa masuk ke dalam. Akibatnya volumenya bertambah apa berkurang? Berkurang. Kalau volume berkurang, masa jenis bertambah. Maka terjadilah masa jenis benda sama dengan masa jenis fluida dan kapal selam Bisa melayang. terapung. Yang terakhir mau ditambahkan lagi, tinggal ditambah masa airnya, volume airnya ditambahkan, sehingga volume udaranya semakin kecil dan masa jenisnya semakin besar. Oke, bagaimana pertanyaan kita sudah terjawab atau belum? Sudah. Setelah paham, waktunya latihan soal. Oke, jargon kita hari ini apa? Yureka. Di sini apa saja yang diketahui? Pertama, langkah pertamanya adalah kalian harus bisa menggambarkan atau memvisualisasikan. Ini ada berapa fluida? Ada 2. Apa dan apa, Akbar? Air dan minyak. Kira-kira yang di atas yang mana? Berarti ada air, ada minyak. Bendanya terapung di dalam air berapa persen? 40%. Kalau dijadikan desimal itu berapa?
0,4 di dalam air dan 0,25 di dalam minyak. Nah, kemudian massa jenis minyak diperoleh berapa? 0,8 gram per cm pangkat 3 dan massa jenis air sebesar 1,0 gram per cm pangkat 3. Kira-kira rumusnya pakai apa? Gaya ke atas? FA sama dengan rho kali volume kali gravitasi. Oke, kita coba berikutnya. Nah, ini jawabannya. Tadi hukum Newton sampai hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya berat itu sebanding dengan gaya ke atas. Gitu nih ya. Jadi W sama dengan, karena ada dua fluida, berarti kita pakai gaya ke atas minyak ditambah gaya ke atas air. Lihat rumusnya W itu apa tadi? M dikali G. MB apa? Massa benda kali gravitasi. Rumusnya gaya apung adalah rho kali gravitasi. Ini ruminya apa rho air? Ruminya ini rho air. M sama dengan rho dikali V. Jadi massa benda itu bisa diganti menjadi rho benda kali volume benda. Sama dengan rho minyak dikali volume yang terdapat di minyak ditambah rho air dikali volume benda. Oke. Yang air berapa? 0,4 kali 1 ditambah yang tercelup di minyak 0,25 kali 0,8. Diperoleh berapa? 0,4 kali 1? 0,25 kali 0,8? 0,2. Tinggal ditambah menjadi 0,6. Jadi diperoleh massa jenis bendanya sebesar 0,6 gram per cm pangkat 3. Kira-kira terapung melayang apa tenggelam? Terapung, betul ya. Tadi kan masih ada bagian yang di udara, maka dia terapung. Paham tuh? Oke, tepuk satu. Oke, sudah nih ya. Tadi latihan soal ada pertanyaan dulu. Sudah paham ya? Oke, berikutnya kita akan menyimpulkan dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan? Konsentrasi lagi. Tepuk satu, tepuk dua. Akbar. Akbar. Tepuk dua. Oke, sudah konsentrasi ya. Tadi kita bicara tentang gaya apung atau FA. Apa rumusnya FA? Rho FA sama dengan rho kali G kali V. V tercelup. Berarti gaya apung dipengaruhi oleh apa saja? massa jenis fluida, Kemudian massa jenis fluida, gravitasi, belum benda. Oke, satu orang yang bisa menyimpulkan. Yuk. Tepuk satu, dua. Oh, ini udah mau kalah semua ya. Oke, perwakilan kelompok yang pertama, Natilda. Gaya apung dipengaruhi oleh massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan volume benda tercelup. Bagus, beri tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Jadi itu ada lagi kesimpulan yang lain. Tadi kondisi benda ketika ada di dalam fluida itu apa nih? terapung, melayang, tenggelam. Kapan terapung? Jika Massa jenis benda. Angkat tanganmu, Syedi. Massa jenis Oh, benda saya- Massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Ketika Massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluida, maka benda akan terapung. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok. Eureka. Terapung. Sekarang yang melayang. aku melayang. Oh, aku melayang. Silakan. Saya melayang. Ya, Saya- sama aja. Raisa. Melayang, Sa. Ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, Maka benda maka benda akan melayang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok.
bendanya lebih besar daripada massa jenis fluidanya, maka benda akan tenggelam. Oke, jadi kita menemukannya gaya apung dipengaruhi oleh massa jenis benda fluida, kemudian percepatan gravitasi dan volume benda tercelup. Kemudian benda terapung jika massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Melayang ketika massa jenis bendanya dan tenggelam ketika massa jenis bendanya besar. Oke, ada pertanyaan? Belum. Sudah paham dengan kasus pertama kita? Sudah. Pada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, silakan. Ini gua ada link, jadi linknya bentuk Google. Silakan kalian buka di situ. Nanti bentuk Word, kalian bisa tulis langsung, boleh. Ya, boleh tulis langsung, di save kemudian kirim ke ibu. Atau kalau mau kertas juga boleh. Ya, bebas. Yang penting harus diisi, dijawab, dikumpulkan sebagai penilaian ini. Fahim tuh? Fahim. Monggo dipersilakan. Sudah nih ya, sudah dikumpulkan? Sudah. Oke, ini Bu cek beberapa masih ada 18 yang mengumpulkan, ada yang belum atau pakai kertas? Oh, pakai kertas. Boleh nanti langsung dikumpulkan ya. Oke, kalau begitu tadi kesimpulan sudah ya. Jadi ini ada tugas untuk minggu depan. Masih semangat ya? Masih. Oke, tugasnya adalah ini. Coba Akbar dibaca tuh apa tuh? Mate. Oke, mate ya. Jadi tugas kalian adalah mencari tahu, berliterasi, membaca, qoro'a, reading, membaca tentang uitemate. Sekilas, apa itu uitemate? Ini adalah langkah untuk bencana alam, banjir atau tsunami, bagaimana cara bertahan hidup pada kondisi seperti itu. Kira-kira dari bahasanya kalian tahu ini dari mana? Nihongo atau Jepang. Oh, salah satu profesor Jepang meneliti ini uitemate. Jadi posisinya seperti ini. Ya, posisinya seperti ini. Lebih jelasnya ini masuk mitigasi bencana. Ini sudah dilakukan di Indonesia, sudah banyak dipraktekkan di Indonesia. Jadi tugas kalian adalah mencari lebih detail, membaca. Netizen, kerahkan segala kemampuan kalian untuk mencari informasi berkaitan dengan uitemate. Minggu depan pertemuan berikutnya akan kita bahas terkait ini. Paham tuh? Paham. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak. Sebelum Ibu akhiri, Ibu punya beberapa bolpen di sini yang Ibu ingin berikan kepada grup terbaik. Oh, maka. Musik, deng gitu ya, Bang ya. Kita mulai musiknya. Kelompok terbaik jatuh kepada maka. kelompok 4. Pada kelompok 4 silakan dipersilakan maju ke depan untuk menerima hadiahnya. Monggo. Aku juga mau juga sih. Monggo maju. Iya katanya. Silakan. Ada berapa ekor? Berapa orang? Ketinggalan. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk kelompok. Di sini hadiahnya ada bolpen. Ini bolpen yang Ibu kumpulkan tiap tahun. Jadi Ibu bagikan. Beri tepuk tangan dulu. Silakan dibagikan nanti ya. Mungkin pesan-pesannya bagaimana? Tetap semangat belajar fisika. Oke. 1, 2, 3. Eureka! Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, selamat ya. Bagi yang belum dapat jangan bersedih, bisa dibeli di koperasi terdekat ya. Setelah kalian melakukan evaluasi, tadi sudah jawab pertanyaan ya, maka berikutnya kita akan melakukan refleksi. Nah, ini sudah Ibu kasih linknya, kalian bisa buka di WA group. Jadi kalian isi link refleksi yang berupa Google Form-nya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, langsung dikerjakan.
Amin. Bermanfaat. See you next week, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.